Putri ingin tahu lebih banyak yang budaya yang ada di Indonesia, seperti kayak banyak patung-patung sama sculpture yang Putri baru pertama kali lihat. Ya. Kira-kira waktu menjadi putri remaja Indonesia Budaya, kenapa kok ada nama budayanya? Apa maksudnya di situ ya? Seorang putri lagi beriak zaman kerajaan dulu ya, taruhnya di sini tuh, di atas. Oke, perhiasan. Perhiasan, ya. jadi itu. Putri jadi lebih tahu kalau Indonesia bukan cuma punya batik, kayak musik tradisional, kayak ternyata Indonesia juga punya kayak sculpture, terus painting. Pokoknya banyak lah Indonesia punya budaya. Harus jadi tempat destinations yang harus dikunjungi biar teman-teman jadi lebih tahu tentang budaya di Indonesia ya. Kedatangan seorang putri yang nama lengkapnya Putri Widyasari, adalah seorang remaja 15 tahun yang prestasinya luar biasa, pernah menjadi runner up Putri Indonesian Girls ya, 2022 ya. Iya. Kemudian sekarang Putri sudah berumur 15 tahun menjadi Putri Remaja Indonesia Budaya. Nah, itu yang saya sangat salut dengan Putri, masih remaja kok mau mengunjungi Museum Budaya itu loh. Jadi apa kabar Putri hari ini? Baik, Wak. Ya, sekarang kalau nggak salah Putri datang jauh-jauh dari Jakarta ya? Iya. Khusus untuk meninjau dan ingin mengetahui masalah-masalah barang budaya Indonesia gitu loh. Ada yang ditanyain nggak? Sebelumnya saya mau berterima kasih pada Bapak karena sudah mau mengundang saya interview di sini, dan untuk lebih mengetahui tentang budaya yang dalam bentuk benda yang ada di sini. Dan saya tahu di sini merupakan museum tribe pertama di Indonesia ya. Jadi sebagai Putri Remaja Indonesia Budaya, Putri ingin tahu lebih banyak yang budaya yang ada di Indonesia, seperti kayak banyak patung-patung sama sculpture yang Putri baru pertama kali lihat. Jadi Putri mau lebih tahu lebih banyak Pak di sini. Ya, ini adalah kenapa namanya Museum Budaya Indonesia. Budaya Indonesia kan terdiri dari beragam budaya, beragam suku, beragam agama dan adat istiadat. Yang di sini khususnya melestarikan di sebuah museum yang namanya Puma Museum. Puma itu adalah putrawan Museum of Art. Kita lestarikan barang-barang budaya primitif. Nah, kalau barang-barang budaya pada saat zaman kerajaan, itu barang-barang klasik sudah dilestarikan di Museum Nasional Jakarta. Di sini belum ada yang berkeinginan untuk melestarikan barang-barang primitif. Justru orang Amerika, terutama barang-barang primitif dari Irian, itu sudah dilestarikan di museum di Amerika. Nah, inilah kesempatan saya untuk melestarikan barang-barang budaya primitif. Dimana Putri kan tahu, Indonesia kan terdiri dari ribuan pulau kan. Pulau apa yang Putri tahu yang di timur tuh, yang pulau-pulau terpencil, pulau apa aja yang tahu? Di timur kan ada Flores, Sumba, terus pulau apa lagi yang tahu dari timur Indonesia ini? Banyak sih, tapi yang pulau-pulau yang jarang terekspos seperti kayak suku Dayak. Nah, Dayak Kalimantan kan ya. Kalimantan. Nah, itu di suku Dayak di Kalimantan pusat tribal art Indonesia yang berasal dari primitif Kalimantan. Terus mungkin suku apa lagi yang tahu? Dari suku Toraja kali ya. Toraja. Nah, di sini banyak barang-barang Toraja, mulai dari tempat tulang, tempat mayat sampai ornamen-ornamen rumah juga banyak sekali di sini gitu. Nah, itulah kekayaan bangsa Indonesia. Kira-kira waktu menjadi Putri Remaja Indonesia Budaya, kenapa kok ada nama budayanya? Apa maksudnya di situ ya?
dari Putri Remaja Indonesianya itu sendiri itu dia memiliki banyak title, ada pariwisata, pendidikan, budaya, sama lingkungan. Nah, di situ saya mendapatkan title budaya di mana saya harus saya harus lebih mengetahui mempelajari ya, dan juga kayak menyebarluaskan ilmu tentang budaya yang ada di Indonesia, karena kan ilmu budaya itu bukan itu aja, kayak banyak di Indonesia. Nah, kalau di sini kan hasil karya budaya primitif zaman dahulu kala. Inilah di sini tempatnya. Putri udah pernah belum ngelihat museum budaya seperti ini, museum primitif seperti ini? Baru pertama kali. Nah, kalau museum lukisan pernah? Udah sering. Ya untuk lebih mengetahui lebih banyak lagi sebagai Putri Indonesia Remaja Budaya, mari kita jalan-jalan ya. Jalan-jalan satu persatu mungkin, karena Putri ini seorang wanita remaja umur 15 tahun. Coba kita perlihatkan dulu apa namanya pernak-pernik remaja zaman dulu kayak apa sih gitu ya. Coba kita lihat. Pak, mau nanya, kan ini kan ada kalung ya. Kalung ini kayak ada kisahnya gitu nggak sih, dulu tuh buat apa, terus kayak bahannya terbuat dari apa gitu. Nah ini kalau seperti kalung itu kan jelas dari apa namanya dari laut ya, kebanyakan dari kerang-kerang laut. Kemudian nah, kalau kayak ini kan kita lihat ada gelang tangan. Gelang tangan di situ ada kayak cecak gitu ya. Nah itulah merupakan simbol daripada budaya yang ada di, kalau ini kemungkinan dari Timor. Nah, kalau ini simbol pasti kalau muka seperti itu dari Danau Toba Batak ya. Kalau saya tahu ini dari Batak, untuk apa, umurnya berapa ya kita tahu di sini. Nah seperti kalau ini kan bahannya dari perunggu gitu kan. Jadi banyak sekali. Nah ini topeng-topeng adat zaman dulu, orang nari itu dengan topeng adat ini. Nah mungkin sekarang untuk mencari topeng-topeng ini yang umurnya ratusan tahun sangat sulit gitu loh. Tapi Pak, ini kan udah lumayan lama ya, cara biar awet gitu perawatannya gimana? Perawatannya ini adalah bagaimana mengatur suhu di sini, humidity-nya sehingga tidak terlalu lembab. Kemudian harus ada sirkulasi udara. Dan kemudian di tiap hari ini kita vakum dan barang ini tidak boleh dilap, tidak boleh dilap ya, dengan kain dengan air tidak boleh, cukup dengan vakum cleaner aja sehingga menghilangkan debunya aja. Ini luar biasa umurnya. Nah coba ini kayak ini sisir zaman dulu, sisirnya seperti ini. Coba. Gede banget. Ya itu makanya, nah itulah namanya orang primitif. Jadi mereka membuat sisir dari tulang gitu. Mau ngeliat lagi ya yang mungkin yang banyak-banyak, mungkin ke atas ya. Boleh. Pak, ini untuk apa ya Pak? Nah ini adalah barang-barang dari Sumbawa, dari Sumba Barat ini. Nah biasanya kalau seorang putri lagi beriak zaman kerajaan dulu ya, taruhnya di sini tuh di atas. Oke, perhiasan. Perhiasan ya? Jadi untuk itu jadi inilah kerajaan seperti itu. Nah ini dia bikin ini tujuannya apa? Jadi itu dia ini kan dari Sumba. Jadi di situ kan banyak simbol-simbol dari kayak ayam, ya kan? Ini mereka di kerajinan zaman dulu itu dibuat seperti ini gitu loh. Jadi, nah banyak juga sekarang kalau putri seorang remaja itu biar tahu bahwa beginilah zaman dahulu tuh. Ini yang namanya patung megalitik ini umurnya mungkin 1000 tahun ada. Ini mungkin nggak bisa terbayangkan kan kalau kita lihat patung-patung di pinggir jalan kan patungnya jelas. Kalau ini kan nggak jelas, apa ini nggak jelas, abstrak ya. Nah ini kalau untuk putri bisa lihat ini nih untuk biar tahu remaja putri yang umur 15 tahun dia pengen tahu kayak ginilah kerajinan yang dibuat di dulu ini kebanyakan kalau gini dari West
Sumba ini. Kalau barang-barang kain itu banyaknya dari mana? Yang kain ya? Iya. Oh, kain, kalau kain ini tuh banyak dari East Indonesia, dari Indonesia Timur banyak kan. Nih, kalau kayak ini coba. Itu apa tuh, Pak? Ini juga pasti kan untuk orang perhiasan juga ini. Pernah nggak lihat gambar, coba? Tuh ini begitu. Jadi Oh, aksesoris. aksesoris untuk Toraja ya? Toraja ini. Coba pegang sebentar. Kalau Toraja itu lebih dikenal sama bantengnya gitu. Iya, Toraja itu. Nah, kembali lagi di sini ketemu sisir-sisir zaman dulu. Ini dari Dayak. Nah, ini dari Dayak. Dari Kalimantan. Banyak nih. Ada lagi yang mau ditanyain kira-kira gimana kesan-kesan Putri Widyasari ya, umur 15 tahun, kesan-kesannya seorang putri remaja Indonesia budaya terhadap museum ini, kesannya apa? Karena Putri baru pertama kali dan Putri jadi lebih banyak mengenal lebih banyak budaya bendanya Indonesia. Jadi kayak Putri jadi lebih tahu kalau Indonesia bukan cuma punya batik, kayak musik tradisional, kayak ternyata Indonesia juga punya kayak sculpture, terus painting. Pokoknya banyak lah Indonesia punya budaya, bukan cuma batik doang. Tujuannya Putri kesini apa sih, nanti bisa mungkin menginformasikan kepada dunia luar apa tujuannya? Iya, Putri mau teman-teman di luar sana lebih banyak tahu tentang budaya Indonesia, bukan hanya yang non benda tapi benda juga, terutama yang dari timur. Timur ya. Terus kan Indonesia juga ternyata punya banyak art kayak patung itu yang abstrak, jadi kayak bukan cuma dipahat secara ini, tapi dia udah dari lama udah ada. Ya. Nah itulah uniknya Indonesia. Waduh, ini coba lihat, lebih banyak barang-barang di sini. Mudah-mudahan nanti Putri bisa bercerita dengan teman-temannya ya, bahwa di Bali juga ada museum budaya primitif gitu loh. Harus jadi tempat destinations yang harus dikunjungi biar teman-teman jadi lebih tahu tentang budaya di Indonesia ya. Putri kan lihat tadi orang-orang Rusia banyak lihat sini kan. Iya tadi ada. Ya kan? Nah itulah, orang Rusia aja senang sama budaya kita. Masa orang Indonesia tidak mencintai budaya? Terus kesan-kesan lain, ini apalagi yang bisa dilihat? Ini di lantai 2 ini memang banyak. Nah seperti mungkin Putri perlu tahu nih. Apa? Ini Toraja. Itu di ini ya? Ini di goa, pintunya ini. Oh. Jadi kalau ada mayat ditaruh di dalam gua, ditutup, nah nanti mayatnya sudah tidak perlu dikubur gitu ya. Nah ini pintunya kita lestarikan di sini. Gitu. Terus dalam budaya sendiri ada kisah-kisahnya juga ya? Oh ya, kisah-kisah misalnya seperti kayak di Kalimantan, coba lihat. Nih, ini namanya di Kalimantan namanya aso. Aso itu anjing. Tapi kan sebetulnya kan kalau sekarang ini kita lihat anjing kan kayaknya nggak berarti, tapi di sana ini disembah gitu loh. Nah itulah orang primitif. Setelah ada agama, orang primitif lama-lama kan sudah hilang. Masuklah agama Kristen, agama Islam masuk ke pedalaman Pulau Indonesia. Sekarang sudah ada agama, tetapi budayanya kan masih ada. Nah itu yang kita lestarikan. Gitu loh. Terakhir apa yang mau ditanyain sama? Kalau buat kan tidak semua orang bisa mengunjungi di sini. Kalau gue tahu di sini tuh kayak ada online ininya gak, kayak bisa. Kita punya Instagram
Kalau banyak sekolah-sekolah internasional berkunjung sini by appointment. Jadi yang kunjung siapa aja boleh. Kalau anak sekolah kan bebas asal kasih jadwal gitu loh. Oke Putri, terima kasih. Semoga Putri senang melihat Museum Budaya ini bersama Mr. Puisi Live. Semoga para pemirsa, anak-anak sekolah, remaja Putri yang sudah mulai belajar dewasa ikut mencintai budaya Indonesia. Tetapi jangan lupa tonton terus channel Mr. Puisi Live. Hari ini kita kedatangan Putri yang sangat luar biasa. Semoga Putri sukses selalu. Salam dulu. Terima kasih Pak.